Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Halo, apa kabar sahabat semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat, semangat, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahabatku, pada kesempatan kali ini bersama saya Diavani Amalia, mari secara seksama kita membahas mengenai bagaimana sih pentingnya pendidikan karakter pada generasi Z atau generasi milenial dalam kacamata Islam. Sahabat, Gen Z atau yang kita kenal dengan generasi milenial merupakan generasi yang hidup berdampingan dengan berbagai macam kemajuan teknologi. Tidak terpungkiri pula bahwa sebagian besar hidup kita pun bertautan dengan kecanggihan teknologi yang ada, termasuk kecanggihan teknologi gadget, internet, dan sosial media, yang mana semua itu akan memberikan dampak ke dalam hidup kita, baik dampak positif ataupun dampak negatif, baik memberikan manfaat atau justru malah memberikan mudarat. Dampak positif yang telah kita rasakan setelah hidup berdampingan dengan berbagai macam kecanggihan teknologi, secara global misalnya seperti hidup menjadi lebih praktis, semua pekerjaan dapat terbantu dengan cepat. Bahkan, kita dapat menjangkau dunia luas tanpa harus mengelilingi dunia. Masalahnya, secara sadar ataupun tidak, kemajuan teknologi ini menggerus generasi kita jauh dari kata moral. Hal ini tentu tidak lagi sejalan dengan tujuan utama akidah umat Islam, yaitu mencetak pribadi manusianya lebih berakhlakul karimah. Ragam kasus kemerosotan moral yang kita jumpai atau kita temui pada kalangan remaja era milenial saat ini marak terjadi di kehidupan maya, misalnya seperti di internet atau di sosial media lainnya. Sekarang tidak lagi di dunia nyata saja, misalnya seperti body shaming, yaitu mengolok-olok fisik seseorang, hedonisme, yaitu hidup berlebih-lebihan dengan melihat gaya hidup orang lain, kemudian kekerasan seks atau seks menyimpang yang kini sedang gencar-gencarnya marak kita jumpai di internet. Dan yang terakhir adalah penyebaran berita palsu atau hoax. Nah, sahabat semua, dari berbagai macam persoalan tadi, sudah barang pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jawaban dan solusi untuk hambanya, yakni melalui pendidikan karakter sejak dini, baik pendidikan karakter di rumah atau lingkungan keluarga, maupun pendidikan karakter di lembaga-lembaga pendidikan, misalnya seperti sekolah dan pesantren. Maka, ada berbagai macam pendidikan karakter yang dapat kita tanamkan dalam diri kita sebagai upaya bentuk pencegahan kemerosotan moral di era milenial. Misalnya, seperti pada kasus body shaming. Yang pertama, tanamkanlah dalam diri kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan wujud yang sempurna. Yang kedua, ingatlah selalu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia untuk saling mengasihi, saling mengenal, bukan untuk saling menyakiti, sebagaimana yang tertuang dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Yang ketiga, bersikaplah toleran terhadap sesama manusia, bagaimanapun itu fisiknya. Dan yang terakhir adalah berkata baik dan saling memaafkan. Selanjutnya, penanaman pendidikan karakter sebagai upaya mencegah diri untuk bersikap hedonisme. Yang pertama, tanamkan rasa cinta antara dunia dan akhirat pada diri kita dengan seimbang. Yang kedua, jadikanlah kehidupan sederhana Rasulullah SAW sebagai suri tauladan yang kita amalkan. Yang ketiga, hiduplah dengan qanaah, tidak berlebih-lebihan, dan diiringi dengan rasa syukur setiap harinya. Dan yang paling penting adalah membentuk pola pikir produktif daripada konsumtif. Adapun pendidikan karakter guna membentengi diri dari kekerasan seks atau seks menyimpang baik di dunia nyata maupun di dunia maya ialah membatasi waktu penggunaan gadget, menutup aurat dan menjaga pandangan antar lawan jenis sebagaimana yang telah Allah ajarkan dalam firman-Nya Quran Surah An-Nur ayat 30 dan 31. Kemudian mengenalkan sex education kepada anak sejak dini. Selain itu, ajarkanlah anak-anak untuk memilah dan memilih lingkungan pergaulan yang sehat. Sementara hoax dapat kita atasi dengan sikap. Pertama, bertabayun sebelum menyebarluaskan sebuah berita. Sikap ini telah Allah sampaikan dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Selain itu, memberikan pendidikan kepada anak terkait literasi digital, yakni pengetahuan, pemahaman, serta keterampilan menggunakan media.
Dan jangan lupa menjadikan sikap yang ada pada diri Rasulullah SAW, yakni sidik, amanah, fatonah, dan tablik sebagai sebuah suri tauladan yang terus diamalkan. Mengingat pendidikan karakter ini bisa kita jumpai di pondok-pondok pesantren, kiranya salah satu pondok pesantren yang berada di kota Cirebon, yaitu Pondok Pesantren Habil Ilmi, dapat menjadi potret bagaimana pendidikan karakter ditanamkan melalui nilai-nilai syariat agama Islam, seperti zuhud, qanaah, menjaga pandangan antar lawan jenis, ikhlas beramal, hingga penerapan parenting pesantren ramah anak. Sehingga para santri tidak hanya mentaati dan menjalankan nilai-nilai tersebut sebagai sebuah peraturan, melainkan telah menjadi sebuah peradaban di sana. Inti sari pembahasan kita kali ini adalah bahwa Islam begitu memandang penting pendidikan akhlak bagi manusia, sebagaimana yang telah Allah ajarkan di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk menanamkan nilai-nilai karakter pada anak usia dini, baik di rumah, sekolah, maupun di pondok pesantren. Harapannya, melalui penanaman nilai karakter tersebut, masyarakat milenial atau generasi muda yang akan datang dapat lebih menjunjung tinggi lagi etika dan moralitas, sehingga tercapailah tujuan utama dari pendidikan berkualitas itu sendiri melalui segi akhlak, adab, dan akidah. Itu saja yang dapat Fani sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Semoga ilmu yang telah kita bahas bersama dapat kita amalkan pula secara seksama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.